Halo, masih bersama saya Satriadi dan kali ini kita memasuki materi kedua dari sesi ketiga pelatihan IoT dan sekarang kita akan mencoba untuk mengendalikan motor servo DC. Objektivitas yang akan kita capai pada materi kedua kali ini yang pertama mengetahui cara kerja dari motor servo DC. Kedua, dapat melakukan instalasi penyambungan kabel pada trainer berdasarkan gambar simulasi. Oke, agenda yang akan kita laksanakan pada materi kedua ini, yang pertama mengenal motor servo DC. Kedua, cara kerja motor servo DC. Ketiga, mengenal library servo.h. Keempat, mengendalikan motor servo DC. Oke. Pertama kita mengenal motor servo DC. Apa itu motor servo DC? Poin pertama, motor servo DC merupakan motor DC yang sudut dan arah perputarannya dapat ditentukan. Kedua, merupakan perangkat aktuator putar yang didesain dengan kontrol umpan balik loop tertutup. Ketiga, terintegrasi dengan susunan roda gerigi tertentu sehingga torsi pada perputaran tuas outputnya lebih tinggi. Maka gaya yang dihasilkan untuk mendorong atau mengangkat beban tertentu akan lebih tinggi. Namun kecepatan perputarannya akan lebih lambat. Oke, yang keempat, memiliki 3 buah pin koneksi yaitu VCC, ground, dan data. Kelima, secara sudut rotasi terdapat 2 jenis motor servo DC yaitu 180 derajat dan continuous atau tanpa batas. Yang keenam, implementasi pemakaiannya ada di robotika, industri, dan hobi RC. Di sini dijelaskan cukup rinci bahwa motor servo DC ini merupakan salah satu dari keluarga motor DC juga, seperti yang dijelaskan pada materi pertama, motor DC. Hanya perbedaannya di motor servo ini terdapat sebuah perangkat aktuator atau rangkaian aktuator dengan umpan balik tertutup. Jadi di sini selain dari motor DC juga ada sebuah rangkaian di mana rangkaian ini yang akan dijadikan deteksi untuk arah perputaran dari si rotor dari motor tersebut. Oke. Juga selain perangkat aktuator atau rangkaian aktuator, motor DC juga dilengkapi dengan roda gerigi atau gearbox. Jadi torsi pada perputaran tuas outputnya lebih tinggi sehingga gaya yang dihasilkan untuk mengangkat atau mendorong sesuatu itu lebih bertenaga dari motor DC biasa. Oke. Memiliki 3 buah pin koneksi, jadi kita untuk dapat mengaktifkan atau menggerakkan motor servo DC ini, dia punya 3 kaki, ada VCC untuk sumber tegangan, ground untuk minus, dan data untuk untuk menginput data dari controller gitu. Yang berikutnya, secara sudut rotasi motor servo di sini ada 2 jenis, yaitu motor servo yang dapat berputar 180 derajat dan yang dapat berputar tanpa batas. Implementasinya di robotika, industri, dan hobi RC. Oke, kita lanjut. Berikutnya masih mengenal motor servo DC. Di sini ada tampilan fisik motor servo DC. Tampilannya seperti ini. Terdapat berbagai jenis bentuk fisik dari motor servo DC. Ini ukurannya pun berbeda-beda juga, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung penggunaannya, tergantung torsi yang dibutuhkannya juga, pun tergantung nantinya beban yang akan ditanggung oleh si motor ini gitu. Warnanya pun cukup bervariasi. Di sini diperlihatkan juga setiap motor servo itu dilengkapi dengan aksesoris yang dipasang di bagian rotornya. Biasanya ini dipergunakan untuk menopang bebannya, untuk mengendalikan sesuatu. Oke, di gambar ketiga ini juga diperlihatkan
kabelnya, di mana di kabel tersebut ada 3 buah pin seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Di kabel tersebut ada pin ground, VCC, dan data, di mana ketiga pin tersebut berfungsi untuk mengaktifkan motor servo DC supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Berikutnya masih mengenal motor servo DC dan masih di tampilan fisik juga. Di sini diperlihatkan breakdown atau pemecahan dari motor servo DC. Motor servo DC dibongkar gitu. Diperlihatkan ada bagian roda gerigi, dan di sini bisa lebih rinci juga ada roda gerigi, ada motor DC-nya juga, pun ada rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol ini dilengkapi dengan potensiometer, di mana di bagian potensiometer inilah yang dijadikan sebagai umpan balik dari posisi rotor dari motor servo ini. Oke. Berikutnya masih mengenal servo DC ke implementasi. Di sini diperlihatkan di robotika. Di robotika ini kebetulan contohnya dipergunakan untuk robot spider, robot laba-laba. Berikutnya di industri ini diperlihatkan untuk kunci pintu atau gembok otomatis. Dan yang ketiga ini hobi RC. Di hobi RC biasanya digunakan pada bagian steering. Oke. Berikutnya cara kerja motor servo DC. Poin pertama, motor servo DC membutuhkan duty cycle atau lebar pulsa PWM tertentu untuk memposisikan motor pada sudut tertentu. Di antaranya PWM 1 milisecond untuk memposisikan tuas motor pada 0 derajat, PWM 1,5 milisecond untuk 90 derajat, dan seterusnya. Di sini diperlihatkan juga deskripsi PWM terhadap perputaran pulsa. Pulsa PWM dikirimkan pada pin data tentunya ya, seperti yang telah dibahas pada slide di awal-awal tadi. Oke. Berikutnya mengenal library servo.h. Oke. Library servo.h pada pemrograman Arduino digunakan untuk dapat mengendalikan sudut motor servo DC dengan cara yang jauh lebih mudah. Kita tidak harus mengetahui besar PWM yang digunakan untuk dapat memposisikan sudut motor servo. Kita hanya perlu tahu berapa derajat besaran sudut yang diinginkan untuk menggerakkan tuas motor pada sudut tersebut. Cukup jelas juga. Jadi library servo.h ini digunakan untuk mempermudah akses ke motor servo, untuk mempermudah mengendalikan motor servo. Jadi kita tidak harus tahu jumlah PWM atau besar PWM yang harus diinputkan pada bagian data motor servo sehingga servo bergerak ke sudut tertentu. Namun dengan library ini kita hanya cukup tahu sudut berapa sih yang akan diberikan pada perputaran si rotor motor servo DC. Seperti itu. Oke, berikutnya lanjut, masih mengenal library servo. Poin pertama, perintah yang digunakan yaitu nama variabel .attach kurung buka pin Arduino, dan perintah nama variabel .write kurung buka sudut. Contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan variabel dengan nama servo.1 dan sintaksnya seperti ini. Servo1.attach kurung buka 9 kurung tutup titik koma. Nah, perintah ini dipergunakan untuk penggunaan pin 9 dari Arduino sebagai pin data. Pin data yang nantinya akan mendistribusikan perintah pada motor servo. Jadi teman-teman nanti bisa diubah kalau teman-teman ingin menggunakan pin-pin yang lain, entah itu 8, 7 atau pin yang lainnya bisa diubah di perintah ini. Oke. Berikutnya ada
perintah servo 1 dot right kurung buka 90 kurung tutup titik koma. Sintas ini dipergunakan untuk memposisikan tuas motor servo pada posisi 90 derajat. Kalau teman-teman ingin mengubah ke posisi yang lain, teman-teman bisa ubah di perintah ini. Teman-teman bisa ubah di posisi 0, 45, atau derajat berapapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Poin kedua, perintah di atas akan dilaksanakan tentunya bila library servo.h sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Untuk mendeklarasikan seperti biasa itu dideklarasikan di bagian paling atas dari input pemrograman Arduino dengan format crash include nama library-nya seperti biasa mempergunakan tanda kurang dari sama lebih dari, kurang dari servo.h lebih dari, seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya, dan kali ini kita langsung melakukan praktekum. Oke, di sini ada gambaran simulasinya, cukup sederhana. Di sini langsung saja, dan di sini ada koneksinya juga, koneksi pengkabelannya. Kita langsung praktekkan. Yang pertama ada pin 9 dari Arduino itu terkoneksi ke pin kabel warna oranye, atau pin oranye ini adalah pin data. Pin 9 ada di sebelah sini. Kita pasangkan. Ini motor servo. Di motor servo ada 3 buah kabel juga, dimana kabelnya berwarna oranye, merah, dan coklat. Yang coklat ini ground, yang merah ini VCC atau plus, yang oranye ini data. Oke, kita hubungkan pin 9 ke pin data atau yang berwarna oranye seperti ini. Berikutnya pin plus 5 volt terhubung ke pin kabel warna merah atau yang plus juga. Pin plus ada di sebelah sini. Oke, kita langsung hubungkan ke pin dari servo seperti ini. Oke. Dan yang terakhir pin ground dari Arduino itu terhubung ke pin kabel warna coklat servo DC. Karena pin warna coklat itu ground juga. Groundnya sebelah sini, pin Arduino. Kita hubungkan ke pin warna coklat dari motor servo. Oke. Koneksi telah kita laksanakan, sudah beres. Di sini ada gambaran secara real. Oke. Berikutnya ke pemrograman. Pemrogramannya pun cukup sederhana. Di sini di baris pertama ada deklarasi crash include kurang dari servo.h lebih dari. Ini berfungsi untuk deklarasi dari library servo.h. Berikutnya ada servo, variabel motor servo, di mana fungsi ini merupakan inisialisasi dari variabel motor servo yang akan digunakan untuk fungsi dari motor servo. Berikutnya ada void setup. Di void setup ini ada perintah motor servo.attach kurung buka 9 kurung tutup titik koma. Fungsi ini digunakan untuk penggunaan pin 9 dari Arduino yang fungsinya adalah untuk mendistribusikan data menuju pin data servo, motor servo. Berikutnya di void loop. Di void loop ini yang pertama ada motor servo dot right kurung buka 90. Nah, di sini fungsi ini dipergunakan untuk mengatur tuas rotor dari motor servo untuk menuju ke posisi derajat 90. Oke. Diikuti dengan delay sebanyak 1000 milisecond atau 1 second. Jadi
motor servo ini akan menunjukkan posisi 90 derajat dengan lama atau dengan tempo waktu 1 second. Kemudian berikutnya ada motor servo dot right kurung buka 0 derajat. Ini posisi kedua. Setelah 90 derajat maka akan berputar ke arah 0 derajat dengan delay yang sama juga 1000 milisecond atau 1 second. Diikuti kembali lagi ke 90 derajat dengan delay 1000 milisecond atau 1 second, dan terakhir ke posisi 180 derajat selama 1000 milisecond juga. Oke. Jadi nanti akan terjadi pada motor servo ini, di posisi awal rotor akan memposisikan pada derajat 90 derajat selama 1 second. Kemudian berikutnya memposisikan pada 0 derajat. Setelah 0 derajat kembali ke 90 derajat, dan setelah itu menuju ke 180 derajat, yang masing-masing posisi tersebut diberikan delay selama 1 second. Oke. Dari 180 derajat ini akan kembali lagi ke 90, kemudian ke 0 lagi, ke 90 lagi, dan 180 lagi, karena semua perintah ini diisikan pada void loop. Oke. Berikutnya kita langsung inputkan saja programnya ke Arduino IDE. Di sini seperti biasa telah saya persiapkan listing programnya. Tinggal kita upload saja. Ini belum saya pasangkan kabel USB-nya, saya pasang dulu. Oke. Kita cek portnya dulu. Sudah terhubung ke COM 4, kemudian kita upload programnya. Kita tunggu sebentar hingga done uploading. Oke, sudah done uploading. Seperti ini pergerakannya. Kita reset dulu. Kita lihat posisi awal dari motor servo ini harus menuju ke 90 derajat di pertama. Oke, posisi sebelah sini merupakan posisi 90 derajat. Oke. Setelah di posisi 90, rotor servo ke 0 derajat ada di sebelah sini. Kemudian kembali ke 90 dan akhirnya di 180. Oke, dari 180 ini kembali ke 90, kembali ke 0, 90 lagi, kemudian 180, dan seperti itu. Oke. Seperti itu. Saya lepas dulu. Saya coba nyalakan lagi. Masih seperti itu juga pergerakannya. Oke. Berikutnya kita masuk ke hasil, yaitu jika kode program dan instalasi pada rangkaian ini benar, maka langkah pertama tuas motor akan bergerak ke titik 90 derajat dan akan tetap di posisi tersebut selama 1 detik. Setelah itu motor akan bergerak ke titik 0 derajat dan lagi akan tetap di posisi tersebut selama 1 detik. Setelah itu motor akan kembali ke titik 90 dan diam selama 1 detik. Langkah terakhir, motor akan bergerak ke titik 180, juga akan tetap di posisi tersebut selama 1 detik dan seterusnya. Oke, seperti itu materi kedua dari sesi ketiga pelatihan IoT. Cukup sekian, terima kasih.